Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin disebut-sebut sebagai kampus terapung pertama yang ada di Kalimantan Selatan. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki fasilitas yang lengkap loh, yaitu salah satunya Masjid Ulul Albab. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki 7 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, kedua Fakultas Farmasi, ketiga Fakultas Teknik, keempat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, keempat Fakultas Psikologi, kelima Fakultas Agama Islam, dan yang terakhir yaitu Fakultas Magister. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Rusda Sophia Pahriani dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Herman. Sejarah Muhammadiyah. Terdapat beberapa faktor dalam berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu faktor objektif atau kondisi sosial dan keamanan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Yang kedua yaitu faktor subjektif atau keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Muhammadiyah pada faktor objektif atau kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Kekuasaan kolonial Belanda atas bangsa Indonesia yang berlangsung sangat lama telah membawa akibat buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik. Sistem politik adu domba yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Yang kedua yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Penderitaan akibat politik pemerasan yang dilakukan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia telah mencapai puncaknya pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan. Kebudayaan Barat atau Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda mulai dikenal bangsa Indonesia sejak abad ke-15. Sejarah Muhammadiyah pada faktor subjektif atau keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan didirikannya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu faktor subjektif. Pada faktor ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaan. Yang kedua yaitu tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam paham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Yang keempat yaitu kurangnya ada persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Sejarah Muhammadiyah pada faktor eksternal. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang ada di pelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abduh Wahab. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam dan
penetrasi kebudayaan Barat sehingga menimbulkan sikap acuh dan tak acuh, bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan ia. Kata Muhammad diambil dari Nabi Muhammad yang terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia berarti pengikut. Jadi secara bahasa, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ada sebagian yang menyatakan bahwa sesungguhnya kata Muhammad diambil dari nama guru pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Abduh. Tentunya hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tahu persisnya. Akan tetapi, organisasi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah dinasabkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi atau di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi, juga sebagai pedoman dalam penggerakannya. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kapan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Beliau lahir pada tanggal 1868 di sebuah permukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman dengan nama asli yaitu Muhammad Darwis. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, fokus paling penting dalam pemikirannya adalah pendidikan. Maka itu Muhammadiyah pertamanya dirintis dari sekolah yang ia dirikan, dan hingga kini banyak sekali sekolah Muhammadiyah yang terdapat di Indonesia. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama yaitu matan dan keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islamnya sebenar-benarnya, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi Muhammadiyah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat Islam sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Keyakinan Muhammadiyah. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah memiliki apa yang disebut dengan 5 angkat tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mengandung pokok-pokok persoalan dan bersifat ideologis, ialah langkah 1 dan 2 yang berbunyi 1. Muhammadiyah adalah gerakan yang berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi Muhammadiyah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutupnya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat Islam sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kelompok yang kedua yaitu mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, ialah angka 3 dan 4 yang berbunyi, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, Alkitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, B. Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikir sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk ajaran-ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyat.
Kelompok yang ketiga yaitu mengandung personalia mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Indonesia. Ialah angka 5 yang berbunyi yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang bersifat Pancasila dan berusaha bersama-sama menjadi suatu negara adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ajaran-ajaran Islam yang meliputi di bidang-bidang. Yang pertama yaitu akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga yaitu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat yaitu muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.